Ministry. Shalom. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yes, ku menang karena Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku menang. Amin. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh yeah, yes. Dalam nama Yesus maut dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, amin, amin. Dalam nama Yesus maut dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus maut dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus maut dikalahkan. Amin. Yeay. Siapa yang berkemenangan? Saya. Yesus datang, pelayanannya luar biasa, membangkitkan dan melepaskan. Yang menang katakan amin. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Dalam segala yang jahat kita menang karena kuasa Tuhan. Amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Amin. Halo semuanya, Pastor menyapa Ibu Ruth, Bapak Melki, si Tanggang. Halo pribadi-pribadi yang menang. Ada Rusmaida, ada Sri Purnami. Wah, ramai. Ku menang atas segala maut. Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Maka Roh Kudus turun. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kelepasan. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Yes, amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Hey, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan,
ada kelepasan, ada kedamaian, ada sukacita. Mana yang bersukacita? Saya. Yeay. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kedamaian. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Hei, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Ada lawatannya, ada jamahannya, ada kasihnya, ada jawaban doa. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yeay. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita banget. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Katakan amin. Siapa yang merasakan sukacita? Siapa yang diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus? Mana tangan-tangannya? Saya. Amin, amin. Siapa yang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus? Saya. Pastor Andy juga dijamah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan membutuhkan jamahan Tuhan. Pelayanan tidak boleh kosong. Pelayanan tidak boleh sekedar logika. Pelayanan harus dipimpin oleh roh dan hadirat Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Saya dipimpin Tuhan. Dan selalu saya bermohon, Tuhan bimbing langkahku. Biar pelayanan ini terus ada di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Karena kami sadar orang bisa melayani, merasa baik-baik saja sekalipun sudah tanpa pengurapan Tuhan alias rutinitas. Kita bisa melihat ada pelayanan yang memang disertai dengan kuasa Tuhan. Ada pelayanan yang biasa, datar, tidak terlalu signifikan, kurang berdampak. Iya, sama-sama pelayanan, tetapi ada pelayanan yang langsung membuat hati Tuhan masyu, langsung membuat Tuhan bertindak. Kita mau lihat sebentar bagaimana contohnya di dalam Bible, ya, antara Marta dan Maria. Dua-dua melayani, dua-dua juga dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi pelayanan Marta dan Maria, kita bersama-sama akan melihat itu Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang mereka mengerti tentang Tuhan gitu. Oke, mungkin terlalu dalam, tapi sebentar kita ngomong secara praktis saja. Dan tema yang Pastor mau share kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu membangkitkan dan melepaskan. Amin. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi orang percaya, tapi masih terikat dengan judi, ya, pornografi, karakter-karakter yang lama. Kita mau jujur Bapak Ibu, kita butuh Tuhan lepaskan kita, bebaskan kita. Dan sebentar kita akan melihat bagaimana Tuhan bangkitkan Lazarus dan Tuhan melepaskan Lazarus dari ikatan-ikatan yang mengikat tubuhnya. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk bersama-sama kita melihat firman Tuhan dan mendengarkan Pastor bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan melihat mulai ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-44. Cukup panjang ya, kita akan membacakan kurang lebih 24 ayat hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan Injil dari Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 44. Selamat menerima santapan rohani yang terbaik saat ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 11
ayat 20 sampai 44. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia lantas pergi mendapatkannya, tetapi Maria tidak ikut, alias di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yang dimaksud saudaranya adalah Lazarus, ya. Ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Bapa akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia tahu, Marta tahu, Tuhan Yesus sanggup. Marta tahu permintaannya atau doa-doanya itu Tuhan Yesus sanggup jawab, termasuk mujizat kesembuhan dan mujizat kebangkitan. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Jadi saudaraku, Marta tahu ya. Nah sekarang ayat 23. Kata Yesus menjawab Marta, "Saudaramu akan bangkit." Marta menjawab, "Aku tahu." Jadi Marta tahu. Apa yang dia tahu? Yang dia tahu bahwa saudaranya akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini Marta berpengetahuan tentang hidup yang kekal. Namun Bapak Ibu harus tahu, Tuhan juga berperkara dengan hidup kita hari ini. Tuhan juga masih sanggup menyediakan makan, minum, sandang, papan, pakaian Bapak Ibu sekalian hari ini. Ayat populer Matius pasal 6, bunga bakul di ladang Tuhan dandani, burung di udara Tuhan pelihara. Ini sedang menceritakan bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus tetap setia, baik untuk hidup kekal orang percaya maupun hidup hari ini. Masih ingat nggak di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33? Barang siapa yang mendahulukan kerajaan Tuhan Yesus, maka segala yang lain akan mengikutinya. Bapak Ibu sekalian terkasih, Marta tahu Tuhan sanggup. Marta mengerti tentang kekekalan, Tuhan hargai. Maka Tuhan menjawab dia, "Ya, dia bisa bangkit." Marta menjawabnya, "Aku tahu nanti." Kadang-kadang kita butuh Tuhan hari ini. Kadang-kadang dalam banyak aspek kita butuh Tuhan urgent banget. Dan sebetulnya Tuhan tidak bilang nanti. Pikiran kita mungkin yang terlalu pintar berteologi atau terlalu pintar menafsirkan tentang second coming, atau terlalu pintar menafsirkan tentang rapture dan itu dibahas. Itu baik Bapak Ibu. Tapi dalam pelayanan itu percayakan hari-hari ini kami melihat, ya Tuhan, Engkau tahu hatiku. Banyak orang yang membutuhkan Tuhan saat ini. Terlebih sebelum mereka dijemput dalam kekekalan. Orang yang terima Tuhan Yesus mewarisi surga kekal. Amin. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Itu yang saya imani. Itu yang Alkitab ajar kepada saya. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Jadi ketika satu jiwa yang harusnya binasa masuk api neraka, ketika mereka menerima Tuhan Yesus, ke neraka itu di-cancel, dibatalkan. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun sampai ke surga Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. I love you Tuhan Yesus. Mana hati-hatinya? Lope. Jadi kembali Bapak Ibu, Marta ini baik, pengetahuannya baik. Maka Tuhan mengikuti alur pikiran, percayanya Marta kepada dia. Tuhan ikutin alurnya. Ya sudah kalau begitu. Kita mengulang sekarang ayat 23 dari Yohanes pasal 11 kita baca. Bapak Ibu mendengarkan ya. Kata Tuhan Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Terlalu jauh, tapi ya sudahlah, ini kita belajar ambil remah dari firman ini. Ayat 25, Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, bisa kita renungkan sebentar. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup selama-lamanya. Sekalipun tubuh dan raganya dikubur, tetapi rohnya akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab elektronik, di aplikasi Android, di gadget Bapak Ibu, biasanya itu teksnya warna merah. Teks warna merah itu menunjukkan bahwa ini langsung perkataan Tuhan Yesus, bukan rasul atau murid-murid, tapi perkataan Tuhan Yesus langsung. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini perkataan kedua yang favorit banget Pastor Andy. Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini favorit banget. Ini sebuah ayat kasih yang menyelamatkan jutaan jiwa untuk percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, yang favorit banget 25 ini. Jawab Yesus dengan tegas, dengan berani, dengan gamblang, dengan vulgar. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Wow. Apakah ada? Kalau orang menganggap Yesus adalah nabi biasa, apakah ada nabi yang berkata begini? Kalau orang menganggap Yesus sebagai guru saja, apakah ada seorang guru yang berani menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Biasanya kalau kita tahu di mana-mana, selalu orang menunjukkan percayalah kepadanya. Ikutlah dia, itu jalan yang benar. Menunjukkan kepada pribadi. Yohanes pun demikian. Sampai berkata, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Padahal Yohanes sudah banyak membaptis orang di dalam nama Elohim Israel. Tapi dia menunjuk sosok pribadi yang dinubuatkan yang akan datang. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Coba renungkan bagian ini Bapak Ibu. Sekejap saja. Apakah ada pribadi yang lain yang berani mengatakan tidak ada orang sampai ke surga tanpa melalui pribadinya Yesus Kristus? Dan yang kedua, luar biasa. Apakah ada pribadi yang lain yang kita mau coba idolakan? Yang pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Mungkin lebih banyak orang berkata, atau lebih banyak pribadi yang berkata, dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi Yesus berkata, amin. Bangga banget menjadi anak Tuhan Yesus. Siapa yang bangga? Saya. Ini satu ayat dan pembuktian yang diucapkan langsung Tuhan Yesus.
Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan hidup selama-lamanya. Bahkan alam maut tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Maka pujian tadi berkata, maut dikalahkan, aku menang bersama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yuk kita lanjut lagi saudara-saudara, ya. Pesta terpesona ayat 25, luar biasa. Baca, mengerti, tanam ke dalam hati, patrikan, ukirkan, dan hafallah ayat ini. Ayat 25 luar biasa banget kan. Nah sekarang kita ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Engkaulah Mesias, anak Bapa, dia yang akan datang ke dalam dunia. Anak Bapa yang datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria. Nah, tadi percakapan dengan Marta udah selesai. Kita sekarang next percakapan, yaitu Maria dipanggil sambil dibisikkan. Marta membisik telinga Maria. Bisikannya begini, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan gurunya Yesus, ya, atau Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus sendiri belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta yang menjumpai dia, ya, 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka lantas rame-rame mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Jadi orang-orang menemani Maria, pikirnya Maria mau nangis-nangisan gitu, lantas mereka bermaksud menghiburnya. Padahal Maria tahu penghibur sejati adalah Tuhan Yesus. Keren. Maria tahu penghibur sejati adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat 32 Bapak Ibu. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada dan melihat dia, apa yang Maria lakukan? Tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan Yesus, seraya berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria tahu Yesus penghibur sejati. Maria tahu Yesus penolong yang sangat terbukti. Maria tahu dia menaruh harapannya pada Tuhan Yesus, tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan juga tidak berlambat-lambat untuk menolong, melawat, menjawab apa yang menjadi hasrat, passion daripada Maria ini. Dia berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada, saudaraku pasti tidak akan mati. Dia yakin betul, di mana ada Yesus, saudaranya pasti tidak mati. Luar biasa. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang Maria hadapi. Tak akan pernah lambat-lambat Tuhan tolong. No. Tuhan tidak membiarkan Maria bergumul sendiri, karena Maria percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara-saudara? Sama. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita rasakan hari ini. Dengan apa kan ku balas segala pengertianmu, segala kasih sayangmu Tuhan Yesus, segala kebaikanmu. Segenap hatiku percaya padamu, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kasih dan perhatianmu Tuhan Yesus? Sungguh sangat terbukti. Segala kebaikanmu.
Segenap hatiku percaya padamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor kembali membacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Maria berkata, kalau engkau ada Tuhan Yesus, saudaraku pasti tidak mati. Maria percaya Tuhan. Maria percaya Tuhan lebih daripada logikanya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bagaimana kisahnya dalam Bible Maria dan Marta. Marta sosok yang baik, rajin, tangkas, cekatan, semangat. Tuhan suka orang yang semangat melayani. Tetapi Maria dikisahkan dalam Bible mengambil bagian atau memilih yang terbaik, yaitu DDY. Ingat ya, duduk dekat Yesus. Maria percaya hadirat Tuhan. Maria percaya mujizat Tuhan. Maria suka berdoa. Marta ya suka melayani. Bagus. Semangat melayani. Semangat 45 melayani, menangkan jiwa. Amin. Bagus. Tapi dari mulut Tuhan berkata, Maria, engkau memilih yang terbaik, yaitu duduk dekat Yesus. Kadang-kadang kita banyak alami hal, tapi waktu kita mau rendahkan hati, duduk dengan Tuhan Yesus, berdoa, banyak menyembah, Tuhan singkapkan siapa kita, bagaimana rencananya. Kamu terlalu sibuk anakku, kamu terlalu semangat 45, semangat juangmu sangat tinggi, itu bagus. Tapi kau perlu sabat, kau perlu rest, kau perlu duduk dekat-dekat dengan Yesus seperti Maria. Kau perlu kembali kepada center isi hati Tuhan, supaya apa yang kau lakukan itu betul-betul seturut apa yang Tuhan mau gitu. Ya banyak orang bisa lakukan pelayanan, tapi tidak semua yang mereka lakukan itu sampai di titik di mana Tuhan hati bergetar gitu. Demikian pun kita sebagai pelayan Tuhan hari ini, pelayan Tuhan akhir zaman, kita mungkin punya kepintaran seperti Marta, bisa menafsirkan tentang kebangkitan orang kudus di akhir zaman. Kita punya ilmu teologi, ilmu hermeneutika, ilmu tafsiran tentang nanti second coming, ya, rapture dan lain-lain. Itu bagus. Tapi ada pelayanan sederhana seperti Maria. Pelayanan yang percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melebihi logiknya dia. Nah, ini Maria. Kita sekarang maju 33. Ketika melihat pelayanannya Maria, lihat respon Tuhan Yesus di sini 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Lihat, Maria memimpin orang yang tadinya orang ini mau menguatkan Maria. Tetapi imannya kepada Tuhan Yesus, ini loh, imannya sederhana saja, tapi dia percaya kuasa Tuhan. Akhirnya Maria ini malah menguatkan banyak orang. Amin, amin, amin. Glory to God, thank you Lord Jesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi datang bersama dia, apa yang terjadi? Kalau tadi Yesus menjawab dengan firman, tapi terhadap Maria, Yesus menjawab dengan air mata. Wow.
Terhadap Marta, Yesus menjawab dengan firman. Tetapi terhadap Maria, Yesus menjawab dengan air mata. Keren. Dan Tuhan selain hatinya Masgiu, Tuhan sangat terharu dan berkata, "Di manakah saudaramu? Kamu baringkan." Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatnya." Maria tidak berapologet. Ada kisah juga yang lain dalam Injil, saudara-saudara, ketika ada seorang yang sudah 38 tahun tidak bisa berjalan. Ketika Tuhan bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Dia menjawab dengan teorinya dia, "Begini guru, bagaimana saya bisa sembuh? Karena menurut kepercayaan orang Yahudi waktu itu, di sana ada sebuah kolam, lalu dikelilingi oleh banyak orang sakit. Lantas kalau sewaktu-waktu kolam itu bergerak karena ada malaikat penyembuh, ya, yang ketika pastor studi tour ke Israel, kisah ini pernah ada. Sekalipun hari ini sudah tidak ada lagi, sisa-sisa peninggalan saja. Ketika malaikat itu turun dan air bergerak, maka orang sakit yang pertama turun itu boleh sembuh. Tapi Tuhan, saya kan tidak bisa berjalan, jadi selalu meskipun sudah berjaga-jaga, tapi didahului oleh orang yang tidak lumpuh begitu. Tuhan tanya, "Kau mau sembuh apa tidak?" Tapi dia terlalu banyak teori karena mungkin saking pintarnya. Ternyata pelayanan itu tidak selalu yang paling pintar yang bisa Tuhan kasih kuasanya atau mendatangkan mujizatnya. Kepintaran, ya Tuhan kasih juga dengan kepintaran. Tetapi I trust in you, Lord Jesus. Tuhan respon dengan air mata. Keren banget. Ayat 34 berkata, Tuhan tanya, "Di mana kau baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Ayat 35. Pelayanan Marta itu baik, tapi Tuhan menjawab dengan firman. Pelayanan Maria mungkin sebagian orang mengejek, sederhana banget, hanya DDY saja. Tidak terlalu aktif dalam pelayanan yang kelihatan begitu. Seolah-olah tidak tampak sibuknya seperti Marta yang sibuk banget. Mungkin kalau ada departemen, dia jadi ketua departemen, seksi sibuk gitu. Maria tidak. Pelayanan sederhana, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pelayanan model begini, perhatikan, membuat Tuhan Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35, perhatikan. Coba doakan. Pelayanan model begini membuat Tuhan Yesus menangis. Jadi kalau ada yang menyembah Tuhan Yesus seperti Maria, jangan kita tuntut harus sama dengan cara menyembahnya Marta. Pelayanan model kayak Marta tetap ada sampai akhir zaman. Tapi jangan lupa, pelayanan model Maria juga tetap akan ada sampai akhir zaman. Pelayanan Marta itu bagus. Pelayanan Maria, Tuhan berkata, dia memilih yang terbaik. So, mau pilih yang mana? Tapi yang pasti pelayanannya Maria membuat Tuhan Yesus menangis. Ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati." Ayat 38. Maka sekali lagi, masgiulah pula hati Tuhan Yesus. Luar biasa loh. Pelayanan yang dipimpin oleh Maria itu mentransfer
kepercayaan mereka kepada Kristus. Luar biasa loh. Ya, berarti ada kemungkinan pelayanannya Marta mentransfer orang spiritnya untuk percaya Tuhan firman-Nya. Itu baik juga. Ya, jadi antara iman dan perbuatan jalan bersama-sama. Itu yang disebut sempurna. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Maksudnya tubuh tidak hidup, tapi iman disertai perbuatan. Keren. Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia so bau. Bahasa Manado petek, so bau, so 4 hari mati. Dan kemungkinan besar mereka cuma kasih rempah-rempah gitu ya. Zaman itu kemungkinan besar belum ada namanya metode suntik formalin. Kalau zaman sekarang medis ada, kepada jenazah itu ada layanan kalau meninggal bisa dikasih suntik formalin. Suntik formalin ini supaya dalam beberapa hari mengcancel pembusukan, dibekukan begitu, bisa sampai 3-4 hari sampai 7 hari tidak bau jenazah itu. Karena jenazah ketika manusia meninggal, manusia hidup disebut jenazah ketika meninggal, itu dia terjadi pembusukan di dalam tubuhnya sendiri. Ya. Ya, sedikit kita membayangkanlah detik-detik seseorang akan meninggal dunia. Ayo, Bapak Ibu membayangkan gak? Bayangkan dikit-dikit lah. Bayangkanlah, perlulah kita ambil ruangan membayangkan supaya kita hidup ini boleh mempersiapkan tentang hidup kekal kita. Hidup di dunia hanya sementara. Ya, sudah, kita lanjut ya. Meskipun sudah berbau, sudah 4 hari mati ya, mereka menjadi tanda tanya. Ini sudah 4 hari mati so bau. Ayat 40. Jawab Tuhan Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Bapa. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, doa Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Wow. Supaya yang tadinya rombongannya Maria yang belum percaya atau orang di sekeliling orang banyak itu, supaya mereka percaya perbuatan Tuhan kepada manusia, mujizat Tuhan yang dilakukan kepada manusia, supaya membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak perlu percaya kepada Andi Simon. Karena Andi Simon sama seperti hamba-hamba Tuhan yang hanya belajar melakukan pekerjaan dan perintah Tuhan. Maka ketika itu Tuhan berseru dengan suara keras, Lazarus. Kalau Tuhan ini di dialek bahasa Manado, firman atau perkataan ini, karena juga Pastor pernah dengar juga ada doa bahasa Manado, doa Bapa kami. Doa Bapa kami dipakai bahasa Manado. Kan mesti Bapa kami di surga. Pernah dengar apa ya? Torang pe Bapa di surga. Wah, itu bahasa Manado, mereka pakai dialek doa Bapa kami. Jadi di sini Tuhan berkata, berserulah dengan suara keras,
Lazarus, marilah keluar. Kalau dialek Manado ini, Lazarus, mari Jo keluar. Wis, amin. Ayat 44. Nah, orang yang telah mati itu atau Lazarus itu datang keluar. Kaki dan tangannya terikat dengan kain kapan. Jadi kata kain kapan juga ada dalam Bible, ya. Kata peti mati juga ada dalam Bible. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan waktu Lazarus diperintah keluar, itu terikat tangannya dan kakinya dengan kain kapan. Kira-kira jalan keluarnya itu bagaimana? Dia lompat. Iya. Jadi dia melompat seperti pocong, ya. Karena dia terikat kain kapan. Mukanya tertutup dengan kain juga. Jadi dibungkus satu badan dengan kain kapan, ya. Jadi dia keluar masih terikat, lompat. Bisa Bapak Ibu ngikutin? Ya, bahasa Batak. Lazarus keluar. Ho! Seru 3 kali. Ho! Kata Ibu Jen, balumpa. Ya, ini bahasa-bahasa yang kaya, yang kita bisa menerjemahkan bahasa sehari-hari untuk menjangkau sesuatu kita yang di Batak, Medan, Manado gitu ya. Jadi ketika Lazarus keluar masih terikat. Bisa bayangkan sebentar berjalan dengan tangan dan kaki terikat. Itu namanya apa? Kata Yesus lagi, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Pastor close sesuai dengan apa yang Pastor sampaikan. Pelayan Tuhan Yesus itu membangkitkan dan melepaskan. Ada satu pelayanan yang Tuhan kasih kepada Lazarus, dan pelayanan yang sama Tuhan kasih kepada kita hari ini. Apa itu? Ketika Lazarus sudah dibangkitkan, Tuhan Yesus memberikan pelayanan pelepasan. Lepas dari apa? Dari kain-kain, lepas dari ikatan-ikatan. Mungkin hari ini kita sudah terima Tuhan Yesus, tapi hidup kita masih terikat hal-hal yang membelenggu kita. Kita belum bebas. Kita masih terikat dengan perjudian. Kita masih terikat dengan karakter-karakter yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Tapi ikatan yang membelenggu kita, yang membuat kita belum bisa dekat dengan Tuhan. Kita yang menjauh. Tuhan tidak jauh dari kita. Kita yang menjauh. Pelayan Tuhan Yesus membangkitkan dan melepaskan. Kalau hari ini Bapak Ibu dengarkan sabda firman Tuhan ini, dan kita mau jujur, kita perlu jujur sama Tuhan. Nggak usah muna, nggak usah fake, nggak usah, jujur saja. Kalau masih ada belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang masih mengikat Bapak Ibu, kita jujur. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan meluruskan hidupmu. Amsal 3, 5-6. Lazarus sudah dibangkitkan, tapi Lazarus juga perlu dilepaskan dari ikatan-ikatan kain kapan yang mengikat dia. Bapak Ibu sekalian, keluargamu, hidupmu, pelayananmu, masa depanmu, pribadi yang sudah terima Tuhan Yesus, mari, kalau kita merasa, kita sadar, kita masih terikat dengan dosa-dosa, terikat dengan hidup yang salah, terikat dengan hal-hal yang belum kita sepenuhnya memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus datang, memberi pelayanan, membangkitkan dan melepaskan. Perlu juga ya, seperti yang dimuncul di Tanah ketika Pastor melayani itu di gereja GPIB. Kapan ya Pastor nanti mau ke GPIB lagi?
Di sana terjadi deliverance ministry, terjadi doa pelayanan pelepasan. Jadi orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan, termasuk juga melepaskan jiwa-jiwa dari ikatan dosa, ikatan setan, ikatan belenggu kegelapan. Tuhan Yesus kasih contoh, kain kapan Lazarus dilepaskan, udah bangkit, udah, tapi jalannya masih lompat-lompat, belum bebas. Yesus datang membawa kebangkitan dan kelepasan buat Lazarus dan buat hidup Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya percaya banyak hamba Tuhan, orang percaya, semua dipakai Tuhan untuk membawa pelayanan kebangkitan dan kelepasan. Pelayanan pelepasan diperlukan gereja hari ini. Banyak jiwa-jiwa, banyak jemaat yang sudah berjemaat, tapi sebetulnya mereka masih terikat. Dan mari sama-sama, mari Jo, sama-sama orang percaya, sama-sama hamba Tuhan, kita juga perhatikan bahwa pelayanan pelepasan ini perlu. Ada orang melayani tapi sakit hati jalan terus, ada orang melayani tapi dukun jalan terus, ada orang melayani tapi judi jalan terus, ada orang melayani tapi hidupnya belum sungguh-sungguh. Mintalah kepada hamba-hamba Tuhan di mana engkau bergereja, minta pelayanan pelepasan. Yes, amin buat firman Tuhan. Kiranya ini semua menjadi berkat-berkat rohani bagi seluruh. Ada yang nonton hampir 10 ribuan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan yang baik, kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih berkat umur panjang, Pastor mau kok datang melayani ke gereja-gereja dong, membawa pelayanan Tuhan Yesus. Karena saya adalah anak Tuhan Yesus, saya membawa pelayanan guruku pribadi, Bapakku yang saya kenal dalam Injil. Jadi pelayanan pelepasan adalah pelayanan Tuhan Yesus dan bisa dibawa oleh setiap orang percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang sudah dengar firman Tuhan hari ini cukup panjang ya, dan butuh Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Amin. Makasih kota-kota, wah respon langsung Jogja, Papua, Pontianak. Amin, amin, amin ya. Ke Medan, wah puji Tuhan. Wah kalau nanti dalam berkat Tuhan, Tuhan izinkan datang ke kota-kota atau masuk ke gereja-gereja. Wis, keren. Banyak hal-hal yang baik dari surga dinyatakan. Amin, amin, amin. Tapi ingat loh, bukan Andi Simon, tapi semua orang percaya hamba Tuhan dianugerahkan Tuhan Yesus pelayanan pelepasan ya. Bahkan setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara sekalian. Setiap tangan-tangan yang terangkat, free in Jesus name. Setiap ikatan yang bukan dari Yesus Kristus di hidup Bapak Ibu terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kekristenan Bapak Ibu bukan hanya sekedar lompat-lompat tanpa dilepaskan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, semua pemirsa dilepaskan dari cara hidup yang lama, dilepaskan dari belenggu roh jahat. Kekristenan tidak cukup hanya stop di KTP saja, tapi kekristenan adalah hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Dan kuasa Tuhan turun atas saudara hari ini, in Jesus name. Sehingga kehidupan orang percaya, mereka bebas melayani dengan kuasa Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Keluargamu dilepaskan dari belenggu, kutuk, dosa, ikatan-ikatan yang membuat masalah datang bertubi-tubi. Mulai hari ini, dalam nama Yesus, doa ini berkuasa melepaskan engkau dari ikatan, kain kapan, belenggu, dosa, dan layanilah Tuhan. Belajar hari ini
dari Marta dan Maria. Mana yang kau pilih? Silahkan, tidak perlu saling menyerang. Tapi setialah dengan talenta masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan upah kepada setiap kita, hamba-hambanya yang setia melayani. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sehat-sehat semuanya. Damai Tuhan beserta kita. Dan semua pastor doakan Bapak Ibu panjang umur. Dalam berkat Tuhan kita bisa ketemu, ibadah bareng-bareng, menyembah bareng-bareng, doa bareng-bareng, dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Bye.